illallah la ilaha 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 illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah Subhanallah al-azim Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah al-azim Salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Ya Rabbi salli ala Muhammad alaihi wa alihi A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wala sahabatal kirami Humatil kabaslim Wala Illa wala su'ala Aynal musibun Alladina alimu Qatunu busim'ana Habib Assalamu alaika أشرق الكون بهاجة في وجود المصطفى أحمد ولأهل الكون وسرور قد تجلى الله يعيك يا Rasul salam alaika watullah alaika wa qarabu ya halal masali wa laysa yanfana marhaban marhaban ya nurul aini marhaban Acaranya santai, tapi jangan diburu-buru. Maksudnya begini, udah buat malam, ya lah. Ntar juga ente kok jam 3 gitu. Iya. Malas aja yang jauh-jauh gitu. Yang deketan gitu, kita kayak mayat. Iya. Yang kedua, sebelum kita dengarkan sambutan ketua Gathering dan ketua Juleha, ini ada informasi bahwa seperti apa yang telah saya sampaikan tadi, sebenarnya peserta kita ini ada 989 orang, banyak yang berhalangan. Jadi yang ini mewakili daya tarik gitu. Iya. Nanti di selain sambutan ada diskusi ilmiah. Iya, yang lagi namanya ilmiah, diskusi ilmiah. Iya. Sepeda Nabi ada. Ketua Juleha DPD Jakarta Barat Ustadz Abdul Raqib, yang saya hormati guru dari sekaligus orang tua kita bersama, Guru Hanuman Juleha DPD Jakarta Barat sekalian, percayai atau ditunjuk oleh teman-teman pengurus DPD sebagai ketua Gathering pada tahun 2023 ini. Alhamdulillah, terima kasih untuk teman-teman sekalian. Dan saya ada beberapa hal yang perlu dan penting saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini.
dengan suasana santai, menambah keakraban kita. Kalau anak sekolah bilang nih malam makrab nih, malam keakraban. Seperti itu. Kalau ada sekolah sebelumnya sudah memikirkan budget yang masuk dan sudah disesuaikan. Saya pun menyesuaikan dengan anggaran yang dari teman-teman kirim, teman-teman transfer. Sebelumnya bukannya kita atau saya pribadi memang mengutus Bang Komar untuk penanggung jawab dari Bila, untuk humas, untuk teman-teman yang lain, itu sesuai dengan instruksi apa-apa dengan kesepakatan bersama. Kalau dana kemarin yang masuk itu per tanggal 15 Agustus, kalau masuknya sesuai dengan catatan yang tertera di list Jakarta Barat, itu luar biasa teman-teman. Ada 47. Saya bisa mempertanggungjawabkan dengan keadaan seperti ini dari teman-teman semua. Kami terus terang tidak habis pikir karena apa? Karena setiap hari selalu dihantui ini bagaimana terlaksana nggak. Dan alhamdulillah ketemu solusi. Ada handai tolan yang berbaik hati, ada saudara kita yang berbaik hati, dan alhamdulillah terjadilah rencana kita gathering pada hari ini ya dengan keadaan sebegini adanya. Alhamdulillah. Nah, makanya kita banyak-banyak bersyukur. Dari situ kita punya teman baik, kita punya negosiasinya. Dan kita juga dapat juga dispensasi. Tidak ada unsur hura-hura, tidak ada unsur yang lain-lain. Niat kita maulid ngaji seperti itu. Dan alhamdulillah digeserlah yang villa bersama yakni Bang Hakim dan segenap para pengurus serta sahabat Juleha, insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah dengan nikmat ijab dan nikmatul imdad kita masih bisa berkumpul bermuajahah dalam balitan bingkai silaturahmi yang kita agendakan hampir tiap tahun. Maka mudah-mudahan kebersamaan kita pada kesempatan hari ini selalu kita bisa lakukan di kemudian hari, bahkan ketika kita sudah tidak menjabat, hal seperti demikian, hal seperti ini bisa terus terjalin. Karena memang yang namanya silaturahmi itu tanpa batas. Biasanya kalau terbatas itu biasanya selek ya Komar ya. Kalau selek biasanya udah terbatas, udah biasanya jarang ngumpul dah kalau gitu. Lantas ketahuan kan. Ya. Alhamdulillah saya berterima kasih pada sahabat-sahabat dan abang-abangku sekalian, karena memang kalau bukan semangat seorang pemuda, ya ini apa namanya, Bang himmatul rijal tahdimul jibal la tahdimul bikar, itu jangan dipandang. Jadi semangatnya pemuda itu bisa menghancurkan gunung. Ini bukan gunung, Bang Komar, apa nih? Bukit ya? Iya. Curug. Ya artinya teman-teman dan abang-abang sekalian saya berterima kasih udah nyempetin, sekalipun memang kegiatan di rumah tangga itu sebenarnya banyak banget ya Komar ya, undangan segala macam. Tadi Bang Bahroni juga infoin katanya saudaranya ada yang meninggal ya Bang Bahroni ya. Ya, kita doain supaya mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini semangat ya para pemuda, yang mana segala satu rintangan bisa dilalui. Tapi kaidahnya yang terakhir jangan. Pemuda bukannya yang menjebolkan keperawanan, bukan kalau itu. Ya. Tadi kan kaidahnya begitu ya. Kalau itu bukan itu gitu. Iya. Sangat berterima kasih
Karena kalau nggak ada abang-abang sekalian, sahabat sekalian, ini kegiatan gathering nggak bakal terjadi begitu. Ini namanya man yashkurin nas yashkurillah. Karena saya berterima kasih kepada teman-teman, termasuk juga kita salah satu bentuk pujian atau terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala satu kegiatan yang memang diawali dari tahun 2021 sampai 2003 ini, nanti kalau 2024 ada kegiatan yang nama ganti presiden. Saya bukan yang mundur, ya, cuma banyak gawean Bang Komar ya. Ya, kalau dibilang apa namanya regenerasi ya, kita masih muda. Artinya emang yang enak itu harus berguru sama dia. Iya, biar estafet kegiatan organisasi kita berjalan dan biar ada refreshnya gitu. Kalau misalkan Bang Komar lagi kan kayaknya bagaimana ya? Iya. Artinya ketika memang nanti ada perubahan tentang struktur kegiatan atau struktur kepengurusan itu 3 periode banyak kan. Kalah Jokowi. Artinya ini info saja yang saya infokan kepada teman-teman. Itu nanti ketika memang artinya apa? Ketika memang teman-teman nanti menjabat, kami dan pengurus lainnya yang tidak terpilih tetap akan bantu support kepada teman-teman. Lah kok Rocky ngomong begitu? Ada artinya ini mohon dicatat gitu, Mandi, karena memang pergantian kita itu tertanggal tertahun itu 2024. Kita punya gagasan, ada yang memang terlaksana dan ada yang tidak terlaksana. Karena ini kekurangan dan keterbatasan kita sebagai pengurus. Karena nggak semuanya setiap apapun yang memang diusulkan itu kita bisa kerjakan. Nah, keterbatasan itu maksud saya bagi teman-teman yang memang punya keinginan yang lebih tinggi jangkauannya, melebihi ekspektasi yang memang dimiliki di negara kita gitu ya. Misalkan bagi teman-teman nih nanti di kegiatan Juleha gatheringnya misalkan pengen di Jepang gitu ya, misal gitu sebagai studi banding ya, itu nggak jadi masalah kan gitu. Itu namanya kan apa namanya di luar ekspektasi Bang ya. Iya, namanya cita-cita kan begitu ya. Belanja batuki. Belanja batuki. Ya. Ya ini mah sekedar banyolan doang banyolannya. Iya maksud udah tanggalnya tolong diinfokan. Insya Allah kami siap akan membantu kegiatan pemilihan ketua baru. Gitu. Saya bukan nggak mau jadi ketua, bukan ya. Karena duitnya nggak ada wakil. Intinya biar apa namanya terlihat wajah baru gitu Bang Robi. Oh ganjel tuh, ganjel. Kalau wajah lama kan gak enak gitu. Ya dia lagi gitu maksudnya. Ya takutnya terobosan yang memang dicanangkan oleh teman-teman terus dengan pengurusan ini misalkan gitu terhambat, mungkin dari terobosan teman-teman yang nanti ada wajah barunya, ada terobosan barunya, mereka sepakat insya Allah telah laksanakan gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua terkait memang program kita yang kemarin tuh Bang yang kita udah canangkan, memang nggak semuanya kita bisa laksanakan. Tadi yang saya bilang itu keterbatasan kami. Karena ada juga program-program yang kita laksanakan. Pertama kegiatan pelatihan, dan kedua taklim bulanan. Alhamdulillah sekalipun memang orangnya itu aja, ya itu nggak jadi masalah, ya. Kalau kata guru saya yang terakhir, yang tadi udah dipaparkan oleh apa namanya Bang Komar, mudah-mudahan kegiatan kita ini terus berjalan
sampai jauhan itu. Jauhan. Sampai Hayatul Mustaqiro. Aduh, iya Bang Komar yang panggil saya. Sampai KPKP bubar gitu. Sampai Hayatul Mustaqiro ya. Ya mudah-mudahan kegiatan kita satu istiqomah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini salah satu tindakan kita yang mana mengagungkan akan syiar Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang mengagungkan kegiatan organisasi yang sifatnya itu baik, itu termasuk orang-orang yang di dalamnya itu terdapat ketakwaan hati. Maka mudah-mudahan kita yang berjuang dari awal atau setengah berjuangnya atau memang sedikit berjuang, mudah-mudahan Allah balas sebagai satu amalan kita yang menjadikan wasilah untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena memang bahasanya kan tidak semuanya orang pintar ngaji ya Bang ya. Iya, tidak semuanya orang pintar berdakwah. Ya apa aja yang kita miliki seandainya itu manfaat dan memang itu menjadi wasilah untuk kehalalan seseorang dalam hal makan ya, maka mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita untuk mendapatkan surganya Allah. Diskusi aja ya. Ya diskusi dan insya Allah pada kesempatan malam hari ini akan dilanjuti tausiah dari guru kita Bang Hakim. Tausiah ngomelin Bang Hakim nih. Ya, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf selaku pengurus jika banyak yang tidak terlaksana daripada rencana kegiatan organisasi. Kedua, apa tadi? Semangat seorang pemuda dapat merumbuhkan gunung, bukan yang merobek keperawanan. Itu sih yang saya tangkap ya. Oh yang lain. Jangan begitu saya tangkap. Semua itu saya tangkap. Ya, satu lagi dari guru kita akan memberikan nasihat. Kalau ngomel sih Pak Hakim, saya belum pernah lihat Pak Hakim ngomel. Karena beliau orangnya murah senyum dan baik hati, suka menabrak. Habis ini ada gaul. Nah, ini ada gaul. Yang udah ada di saya 3 buah pisau. Bagi yang mau ngasih gaul tapi barangnya nggak dibawa, boleh aja. Gitu. Sekarang saya mau ngasih anuan nih dari Bang Kipong. Siapa yang dapat ambil aja ke rumah, bisa begitu. Bang Hakim juga tadi, ya nggak kebawa golok yang K110 yang udah digerapin dalam kandung itu, nggak bawa ke Bang Hakim. Ya nggak apa-apa, paranin di rumah begitu. Ada dari Bang Bini tuh, gaulnya apa? Setahun bekam gratis. Setahun. 12 tahun. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun juga walaupun dengan suku yang beda, pergaulan yang beda, itu langsung akrab. Tapi juga mudah juga ada gesekan, unik. Nah, dengan adanya temu kangen kayak gini, itu untuk mereduksi sebenarnya. Mereduksi hal-hal yang memang sering terjadi di komunitas sebuah bisnis. Beda dengan komunitas-komunitas lain. Mereka itu memang kompak, tapi nggak banyak orang. Paling banyak komunitas yang memang berhubungan dengan ada bilahnya. Apalagi masalah sembelihan. Oh, Masya Allah. Ente baru kenal langsung ngobrol juga langsung akrab. Gitu. Tapi Kalian ngasih job ya? Sering tuh. Beneran. Karena gini, ilmu sembelih banyak, Masya Allah. Kenapa saya ngomong begini? Jangan sampai nih kita yang hadir di sini itu
nanti gara-gara hal-hal sepele akhirnya jadi nggak akrab lagi. Jangan sampai, karena terserang itu dari awal kekhawatiran saya dan kesedihan saya gitu. Kalau seandainya yang udah kita menjadi saudara ini gara-gara hal-hal yang tidak penting atau sepele akhirnya pada nggak ngikut lagi gitu, ngumpul-ngumpul. Jangan, karena saya di 2009 sampai kali ini keberkahannya masya Allah, saudara banyak nih orang-orang yang pertama kali saya kenal juga langsung kita akrab, sampai nanti antum bisa ngerasain keberkahannya itu. Kalau seandainya memang kita masuk Juleha ini dengan niat yang baik, nanti lihat 5-10 tahun mendatang antum keberkahannya masya Allah. Sebabnya apa? Kita akan dikenal orang dengan kebaikan kita, karena kita pernah ngajarin orang segala macam. Sampai saya ke berbagai daerah itu sambutannya masya Allah, bukan karena apa ya, memang karena komunitas itu mengikat kita sebagai saudara dimanapun ada. Sampai orang daerah itu kalau kita datang kejadian tempat, kejadian makan, masya Allah, padahal baru kenal. Itulah. Nah, jangan sampai keberkahan yang Allah sudah kasih kita berikan dengan ilmu tentang penyembelihan, kita jadi akrab begini, jadi saudara ini, ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang gara-gara omongan singgungan gitu, ada omongan yang istilahnya itu, jadi gampang banget tersulut. Nah, saya minta begini, ini saya anggap semua saudara. Seandainya memang kita ini sebagai pengurus ada hal-hal yang tidak berkenan atau apa, kita diobrolin aja gitu, karena nggak semua tadi yang bisa Prophet bilang bisa terhandle dengan baik. Ini jujur dari hati saya, karena tidak ada ketua di daerah atau di Jakarta ini yang komplit seperti ketua Jakarta Barat kita. Sebabnya apa? Dari segi ilmuwan keagamaan dan dari segi hal-hal yang pemotongan segala macam, beliau menguasai. Alhamdulillah kita dipimpin seorang yang baik, yang dalam artinya mumpuni dari segi keilmuan. Karena kenapa? Ini suatu organisasi yang memerlukan bukan hanya pinter dari satu sisi, tapi mengetahui dari sisi-sisi yang lain. Karena apa? Ini organisasi, apalagi di wilayah Jakarta Barat yang asatisnya banyak, tukang jagalnya banyak. Nah, mereka itu kadang-kadang melihat ketuanya siapa. Kalau dia merasa ya ketuanya dia, nah itu yang menjadi masalah di Jakarta Barat khusus, karena lebih spesifik Jakarta Barat. Itu aja kayaknya. Mohon maaf jika omongan saya ini pernah ada salah. Bang Haji Rohedi. Sama siapa? Diri. Sama istri. Di lain itu. Jangan di Randy, jemput istri dan anak. Oh, ke kamar. Pada ketua DPW DKI Jakarta, Bang Haji Rohedi. Alhamdulillah beliau nyempetin hadir ke acara kita. Bang Haji, mohon maaf acara kita sangat sederhana sekali. Iya, kita ngemper di pesantren Zawiyah. Iya. Sebenarnya ada 989 orang. Cuma banyak yang berhalangan. Ya, ini yang pada sempet nih nganggur sempet. Iya. Maka Lebih batuk dari pesing, ya nggak? Kepala pusing. Mata ngantuk, kepala pusing.
Lihat bedi sebuntelan. Sedih kopi dong yang ketelan. Ini ada gau. Yang pertama pisau. Mau nggak? Mau pilih salah satu minuman ini atau pilih pertanyaan? Minuman. Kalau dapat air putih, maksudnya dapat air tawar, dapat pisau. Caranya sedot, telan, berarti tawar tuh. Ya. Silakan. Bang siapa? Bang Dili. Dapat air tawar, jangan dilihat Bang. Abang pilih. Dapat air tawar, sedot, telan. Kalau dapat air tawar, ambil. Enggak, pilih dulu yang mana? Tengah, sebelah sana, sebelah sini. Ya, ayo. Kanan. Langsung sedot. Tawar. Alhamdulillah. Bismillah dulu, bismillah. Iya, ambil satu. Cium dulu, rasain dulu, bener nggak? Tawar. Ya, dia tawar kan sudah. Coba. Biar pastiin. Iya. Ya, ayo, ya bener. Saksi. Iya, ayo. Tawar. Sohe. Dulu, sehat lagi. Nah, nih. Yang kedua nih batu cincin. Ini Sungai Dare Bang ya? Serpentin. Wah, serpentin. Sweet serpentin. Ada yang mau? Ya, maju. Mau pertanyaan atau ambil air? Air, silakan pilih. Cincin cincin. Ini cincin kalau di zaman namanya cincin di atas 2 juta nih. Mas, enggak dikasih. Yang mana? Airnya. Sikutan ini Bang. Ya, ya pilih dulu. Iya. Tengah. Ini. Iya. Ambil sudah. Sedot. Tawar. Bubiak. Asik. Ayo. Iya. Nggak bisa. Ayo. Gak ada yang tahu Bang, ini bening semua. Nggak bisa. Enggak. Ayo. Jadi gugur. Ada? Ya. Juga ada yang tahu. Yang milih ayo. Gagal berarti gagal. Mundur. Tahu asinan. Gua acak dulu ya. Ya. Peserta sebelah kanan semua. Peserta sebelah kanan. Yo. Sohe. Sudah terkonfirmasi secara ilmiah. Lagi ilmiah dulu nih. Bisik bener boleh ada. Asin tadi. Abang dari situ Bang. Abang dari situ. Ini. Yang tengah, maju Bang. Silakan. Sedot. Tawar. Alhamdulillah. Wes. Rezeki. Emang ada yang mau jawab pertanyaan apa ini? Mau jawab pertanyaan atau ambil air? Air aja deh. Air. Waduh, gua kalau jadi dukun air lalu nih. Kalau cuma tempat pilih air. Pertanyaannya ada apa dulu nih? Ya kan kuis. Nanti saya kasih pertanyaan. Oh ya udah.
Ya Allah. Saya ikut. Apaan? Ngapa sih? Lu ikut mulu, nggak diajak juga. Asin lagi nih. Kalau asin belum rezeki berarti Ustaz. Ustaz pilih yang mana? Hah? Tengah aja lah. Silakan. Nah, Sendal Lili, sendal Nabi Adam. 41. Pelan-pelan Pak Supir. Sama ya? Pelan-pelan. Sama. Yo, bismillah. Asin. Tawar. Tawar. Serius tawar? Iya. Ya salam, ambil di rumahnya sekarang. Waduh, baca nih, weh. Hah? Oh iya, bengkok. Ya udah dah. Enggak ah. Ya aman. Yang ini nggak pakai ini nih, nggak pakai. Saya kasih pertanyaan. Siapa yang mau jawab? ya. 1 sama 2. Nggak, ini ada 2 orang soalnya. Cuit. Yaudah tanyanya tuh saya dulu lah. Saya kasih pertanyaan buat dia ya. Kalau enggak siapa jangan yang tua dulu lah. Oke. Ya, enak aja. Bijaksana. Bang Wawan, Ya, siap. kita tahu yang namanya buaya itu bertelur bukan beranak, betul? Ya. Betul. Coba jelaskan bagaimana cara buaya kawin, kemudian berapa buah telur yang dihasilkan, kemudian jelaskan bagaimana buaya itu mengerami, dari semua telur berapa yang berhasil beranak, berapa yang berhasil gagal. Coba jelaskan secara ilmiah. Jawab. Berapa yang bernetas, berapa yang gagal. Jelaskan secara ilmiah. Itu pertanyaan tentang buaya doang, Bang. Silakan jawab. Ya. Nanya nasabnya ya. Ngomong-ngomong udah gitu buaya beranak. Ya, silakan Bang Pidi, Bapak Buaya. Bang Pidi nyerah, Bang Wawan nyerah. Ya, Bang Pidi, Bapak Buaya, silakan jawab. Pertanyaannya gimana, Guru? Kita tahu buaya itu bertelur bukannya beranak. Jelaskan bagaimana mereproduksi atau kawin buaya. Kemudian berapa telur yang dihasilkan. Dari semua telur berapa yang berhasil menetas, berapa yang gagal. Jelaskan secara ilmiah. Pertama kawin dulu. Ya, nih kayaknya ingin nih. Tetot. Ya. Ulang. Enggak. Jawab. Ah. Ya, kan Bapak Buaya nggak tahu. Ya. Yang jelas, kalau secara ilmiah, kalau buaya nggak ada payanya nggak bisa bertelur. Ah, Jadi harus ada buayanya. Ini ilmiah nih. Ini bisa digugat ke MK nih. Iya. Harus ada kitab yang sejaman. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur kita kepada Allah SWT yang telah mempertemukan kita di tempat di mana segala curahan rahmat Allah itu datang terus-menerus, karena silaturahim ini adalah ajang yang senantiasa diberkahi oleh Allah SWT. Amin. Pada pembat ketemu beliau deh, kalau ketemu juga di sini alhamdulillah. Ya, nanti insya Allah kapan waktunya insya Allah terwujud. Ya, alhamdulillah juga atas sambutan Ketua DPD Jakarta Barat. Terima kasih Ustaz Rasid. Ada nasi Sherlocknya. Kalau sempat nyasar. Ya, banyak berterima kasih kepada antum semua karena dengan antum lah bergerak dakwah jualan di masyarakat, alhamdulillah. Ya mungkin memang kita perlu juga yang namanya takeover ya, semacam ya. Sholat dalam dakwah. Insya Allah setelah kita tumanina ke depannya tuh, saya yakin kalau di tahun 2003 ini adalah ajang rekrutan besar-besaran anggota Juleha Jakarta Barat, insya Allah. Setelah ini. Dan pelatihan akan semakin banyak, insya Allah. Dan mungkin dalam waktu dekat ini
mungkin seperti sudah bicarakan Pak Pengurus bahwa DPD DKI Jakarta insya Allah akan mengadakan acara, lebih tepatnya tempatnya itu di wilayah Jakarta Barat, di dekat Taman Anggrek ya. Ya. Insya Allah di situ. Ya acara santai sih, ngopi bareng, dan itu wajib diikuti oleh seluruh anggota Juleha DKI Jakarta, karena ini keterkaitan juga dengan akan pembuatan kartu keanggotaan DKI Jakarta insya Allah. Amin. Itu mungkin nggak banyak berpanjang malam karena saya malu juga sih yang malah kita tadi Ustaz Koman, Masya Allah ada panjang kayak lebar kan. Bingung saya jadi ngomong apa lagi. Itu aja dari saya. Buaya-buaya sih lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia kan emang janjinya mau bawa daging. Pagi-pagi gua mau berangkat, daging gua yang bawa dah. Gua tadi 3 sore. Dia cuma 2 jam sih. Ya Allah, pambrenya pecah motornya. Ya itu sih Bang, tapi kita tahu. Pelan akhirnya baru sampai di jurusan. Iya. Kudu juga kan ketua yang paling gercep ya. Kecuali ente, ketua juga ketua DPW, wajar lah. Telat-telat kan kita tungguin. Ketua DPD. Iya. Tapi alhamdulillah begitu nyampe 3 kali makan udah. Oh iya, ngomong makan, angetin lah itu. Iya. Angetin dong. Makan itu Bang Haji gimana? Iya. Woi Bang Haji bawa gorengan, masa Bang Haji yang disediain gorengan? Aduh. Ada. Oh ngangetin nasi. Ya nasi basi Bang. Yang kedua yang saya catat adalah kita akan sebentar lagi akan ada silaturahmi akbar se-DKI ya Ustaz ya. Se-DKI silaturahmi akbar. Perlu kita catat baik-baik. Beliau menyampaikan bahwa ini wajib dihadiri. Ya, wajib dihadiri dan kita sebagai tuan rumah ya. Kita sebagai tuan rumah memang beberapa waktu yang lalu Ustaz Rokib menyampaikan kepada saya ada kita diberikan tugas dari DPW untuk menjadi tuan rumah silaturahmi akbar antar DPW se-DKI Jakarta. Kata Rokib bagaimana mau kemana? Buset, jangan mundur. Jakarta Barat mah yang mundur. Hotel Aston kita punya Jakarta Barat. Benar. Cuma kita nggak mau nunjukin kemewahan itu. Iya. Sombong amat. Sama Andre kita punya. Iya. Dari mana duitnya? 110.000 3 kali makan. Gitu Ustaz ya. Ya salah. Jadi tanggal berapa Bang? Tanggal 9 ya? 10 minggu berarti. Tanggal 10 bertempat di Tanjung Duren, di tempatnya Bang Ajugi, benar? Masjid Miftahul Jannah Tanjung Duren. Itu acara kita sebagai tuan rumah ya, sebagai tuan rumah. Jadi kita mesti datang tuh. Kalau bisa lebih awal kita nyambut tamu ya. Itu apa yang mau disajikan itu. Jangan ngomong duit. Kalau Jakarta Barat mah dia nyampe ngomongin duit. Dia ngomongin aja udah. Siar. Oh, Juleha itu jangan hanya berhutang pada sembelihan, harus punya kemampuan lain selain itu. Contoh, di sini ada praktisi bekam, ada Dagang kambing. Ustadz proposal khotib Jumat. Bagaimana cara membuat proposal yang baik agar diterima? Jumat bisa 2 kali sehari. Ustaz bisa nggak khotib di masjid saya? Bisa tapi jam 2 ya. Jangan. Ya mengenai ide itu maksud saya gini, kita tuh karena udah berkumpul dalam satu komunitas Juleha, terkadang kita itu mohon maaf ya, kalau terus kita bedah tentang Juleha stok, terkadang udah ada aja yang udah bisa, kadang juga memang belum gitu. Nah,
Alhamdulillah kan di sini berkumpul orang-orang praktisi di luar Juleha juga. Nah kita banyak juga yang perlu kita ketahui. Contohnya kayak Ustaz Didi, dia kan pakar di bidang pengobatan. Mungkin kita ada pelatihan itu. Kayak ada misalnya yang ahli dalam membuat konten, kreator kayak gitu ada di Juleha. Nah, maksudnya di Juleha Jakarta Barat ini jangan melulu masalah sembelihan, biar ada rollingan gitu. Karena kenapa? Mungkin di kita udah bosan gitu. Motong lagi. Mungkin ada dari kawan-kawan ada yang mempunyai bidang keahlian apa, nanti kita bisa jadi sharing gitu. Jadi nanti kedepannya itu kita dapat manfaat lebih. Selain memang mendapatkan ilmu tentang sembelihan, kita juga mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang lainnya. Mumpung di sini juga banyak ahli-ahli gitu. Karena kenapa? Ya saya sambil contoh kayak Bapak Belanwir kita nih. Dulu kan Belanwir tugasnya cuma nunggu api. nunggu api doang gitu. Kebakaran nih gitu. Iya. Tapi karena ada perubahan yang luar biasa, akhirnya mereka dilatih bisa nanganin ini, bisa nanganin apa. Tolongin kucing dijepit ya. Jadi Mario Bros kalau misalnya gitu. Nah, ini sebagai contoh gitu, yang real gitu. Jadi, Julia ngomongin masalahnya nggak jadi masalah. Apalagi kita bisa aja jadi kayak semacam penyelenggara, misalnya kita ada bakti sosial, misalnya bekam masal misalnya yang ada nama Juleha Jakarta Barat. Nah itu jadi manfaat. Tapi masih berhubungan dengan darah tuh. Ya. Nanti dari situ kita selipin bahwa Juleha itu apa sih? Nah Juleha itu ini gitu. Nggak apa-apa. Jadi jangan melulu itu, karena kenapa? Biasanya orang kalau diomongin itu terus udah merasa jago, ya udah keluar, udah merasa dapat, tahu gitu. Jadi apapun ilmu selama itu memang bermanfaat buat kita, yang ada salahnya kita kembangin gitu. Jadi istilahnya nanti ke depannya orang Juleha itu bukan hanya ilmu dari sembelihan doang, tapi banyak di situ kegiatan-kegiatan di luar sembelihan yang manfaat buat kayak semacam itu. Nah mungkin ini ide dasarnya, nanti pengembangannya mungkin kawan-kawan sendiri punya ide gitu. Jadi jangan alergi dengan ilmu-ilmu yang lain gitu. Kalau ada pelatihan santet pun ya nggak apa-apa. Itu masya Jangan santet. apa sih peraturan dengan kepengurusan Juleha yang sudah solid lah kan. Kemarin kan waktu halal bihalal sempat Presiden Juleha mengatakan bahwa kepengurusan Juleha yang sekarang ini kan sedang dalam pengurusan yang lebih lebih kuat lah gitu. Ya memang Iya. mungkin nanti ditambahin ranahnya cuman ada beberapa hal. Memang di Juleha ini nih nggak ada organisasi contoh gitu, ibaratnya, karena organisasi satu-satunya mungkin di Indonesia gitu. Jadi memang di Juleha ini rada kaget karena nggak ada contoh, nggak ada pilot projectnya gitu. Kalau organisasi lain kan ada sebelumnya, contohnya kayak organisasi tentang pengobatan gitu. Organisasi sebelumnya udah ada, mungkin organisasi A. Jadi ada contoh saat ada organisasi baru, dia tinggal mengikuti apa yang pernah ada, tinggal perbaikan-perbaikan. Sedangkan di Juleha ini memang di awal itu kebingungan, mau nyontoh siapa, modelnya nanti gimana. Jadi akhirnya learning by doing aja gitu, aja sambil jalan. Makanya kalau di bawah pasti ngeliatin, loh ini kok berubah nih. Ini kadang begini, kadang begini. Karena kenapa? Mencari pola, masih mencari pola ya saja. Karena kita tuh nggak ada apa namanya, nggak ada pilot projectnya gitu. Nah makanya di bawah itu terkadang bingung, ini gimana sih? Kok dari situ begini? Ya iya, itu memang seperti itu. Nah masalah kesolidan nanti strategi yang
nambah karena masalah logo kebetulan saya membantu ya atau ngikut lah masalah itu ya. Logo itu alhamdulillah sudah keambil kembali gitu. Jadi logo itu sudah sah secara hukum di Indonesia, sudah keluar dari keputusan Kemenkumham bahwa logo itu milik kita. Tapi memang ada logo sejenis yang mirip. Nah itu permasalahannya memang waktu itu ada first in first out gitu. Jadi yang pertama kali mendaftar yang seharusnya keluar, tapi karena Allah masih nolong Juleha karena mungkin dari niatnya dari awal memang syiar Ustadz Rohedi ini dan kawan-kawannya tuh yang Allah tolong. Jadi walaupun beda dari tanggal yang didaftarkan, alhamdulillah bisa keluar juga. Walaupun dia dalam logo yang warna yang beda. Nah itu pernah saya pertanyakan ke kementerian ini. Kenapa seperti itu? Ya karena memang itu ada peraturan personal. Tapi karena ada faktanya, ada pernah masuk pas pertama kali itu didirikan. Waktu Juleha itu diliput oleh media dan itu bukti otentik, bukti terkuat bahwa itu logo sudah ada. Kalau itu nggak ada, itu logo udah nggak bisa menang. Untungnya waktu pertama kali di 2006 ya, 2016 itu pernah kegiatan di Depok kalau nggak salah, diliput oleh Radar Depok. Fotonya itu ditampilkan di belakang itu udah ada logo. Kalau itu nggak ada, dia ngelihat tahun. Siapa yang lebih tua? Ya alhamdulillah itu. Jadi secara de jure, fakta dan de jure itu kita udah menang. Alhamdulillah. Jadi logo itu sudah sah milik Juleha. Dan kemenangan ini bukannya untuk menghina yang lain. Maksudnya gini, jangan sampai kita ini, wah lu ngapain pakai punya gue, nggak usah. Karena seorang pemenang itu nggak perlu mengumumkan kemenangannya. Nanti dia akan malu sendiri gitu. Itu aja sih masalah kesolidan dan hal-hal yang lain. Mungkin Ustadz Rohedi yang lebih berhak dan itu pengetahuan saya mungkin ada yang lupa atau salah, mungkin Ustadz Rohedi bisa menambahkan atau mengurangi. Tim kuasa hukum dari DPP Juleha berhasil juga akhirnya logo itu kita dapatkan karena memang secara jujur dari menurut kita bahwa itu memang betul logo sudah kita pakai duluan, bahkan jauh hari sebelum kepengurusan DPP. Awal pembentukan Juleha dulu, pembentukan Juleha pertama kali itu sebelum kepengurusan pusat itu dibentuk, itu kepengurusan Jabodetabek dulu, dan saya salah satu dari kepengurusan Jabodetabek. Yang kebetulan ketuanya itu Ustaz Endi Ibrahim pada saat itu. Saya jadi sekretarisnya kebetulan pada saat itu. Dan logo Juleha sudah ada persis seperti yang tergambar dalam kaos antum semua seperti itu. Kaos Juleha 2016 pertama kali kebentuk kepengurusan Jabodetabek. Nah itu jadi mungkin kalau di kita rayakan milad DKI Jakarta itu jauh lebih kepada DPP sendiri. Jadi begitu. Karena kebetulan kepengurusan Jabodetabek itu lebih dulu ketimbang pengurus pusat. Itu kemudian terkait itu tadi logo, kemudian tentang solikan, alhamdulillah seluruh pengurus kepengurusan di DPP maupun DPW kita sudah berjalan dengan baik, ya, baik di DPP pun seperti itu. Walaupun nanti akan ada
tahun besok jadi kita tuh di kepengurusan di Juleha itu ada masa baktinya. Masa bakti itu per 5 tahun. Insya Allah berakhir tahun 2024. Ya, alhamdulillah syukur-syukur nanti kalau ada gantian saya senang banget saya. Jelas satu roket kayaknya kan tidak kuat. Dan kepengurusan DPP pun sama. Kepengurusan di DPP pun sama, nanti akan ada pergantian kepengurusan juga. Termasuk Ustadz Ali, dia nanti ketua umum itu juga sama akan ada pergantian kepengurusan. Kalaupun nanti hasil dari laporan kegiatan diterima, maka kalau Ustadz Ali mengajukan kembali untuk kepengurusan ya bisa dilanjut. Tergantung nanti sistem apa nanti yang akan kita pakai untuk pemilihan ketua. Itu nantinya ke depan insya Allah. Termasuk saya, termasuk saudara juga nanti DPD pun sama nanti begitu. Tapi yang jelas kalau DPD itu DPW, DPD dipilih bukan memilih, bukannya dipilih dari bawah tapi dipilih dari atas. Nanti yang milih DPP baru dari kepengurusan DPW dan staf-staf insya Allah gitu. Nah untuk DPW saya nanti dipilih oleh DPP, cuma diajukan dari DPW siapa nama yang akan naik ke atas nih, siapa yang calon-calonnya. DPD pun begitu nanti. Contohnya nanti DPD siapa lagi selain Ustadz Rafiq yang mau naik gitu kan? Ya udah tinggal diajuin. Tinggal DPW nanti yang menentukan siapa yang paling layak untuk jadi kepengurusan di Jakarta Barat. Begitu. Itu mungkin sedikit gambaran terkait Juleha. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kegiatan kita dari semalam berjalan dengan lancar, mudah-mudahan diberikan keistiqomahan, keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Semangat terus. Juleha Indonesia. Salam Juleha Indonesia, DPD Jakarta Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.